Hal-hal yang akan dibahas: 1. Pendahuluan laporan keuangan. 2. Neraca. 3. Laporan laba rugi, laba ditahan, dan modal sendiri. 4. Laporan keuangan yang diperbandingkan. 5. Analisis sumber dan penggunaan. Modal kerja dan kas. Pendahuluan laporan keuangan. 1. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan untuk menentukan prediksi dan manfaat laporan keuangan. 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Mengetahui informasi aset. 3. Mengetahui jumlah modal. 4. Sebagai pertimbangan bagi pemegang saham. 5. Sebagai bahan evaluasi kreditur. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. 2. Pelaporan perubahan modal. 3. Pelaporan neraca. 4. Laporan arus kas. Dan prinsip-prinsip dalam konsep akuntansi. 1. Harga perolehan biaya historis. 2. Penandingan akuntansi akrual. 3. Materialitas berkaitan dengan dampak suatu item terhadap hasil operasi keuangan perusahaan. 4. Konservatisme. Keterbatasan laporan keuangan. 1. Laporan keuangan dibuat umum. 2. Proses penyusunan tidak terlepas dari transaksi dan pertimbangan tertentu. 3. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan historis data berasal dari masa lalu. 4. Bersifat konservatif. 5. Selalu berpegang teguh pada ekonomi. 5. Metode laporan keuangan. Metode analisis secara horizontal dinamis, analisisnya dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Metode analisis vertikal statis, analisisnya dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan saja. 7. Prosedur analisis laporan keuangan. Memahami latar belakang data perusahaan. Memahami kondisi yang mempengaruhi perusahaan. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin. Melakukan pengukuran dan perhitungan dengan rumus tertentu. 8. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, dan investor. B. Neraca. 1. Pengertian neraca. Neraca balance sheet adalah sebuah laporan sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. 2. Kegunaan laporan neraca. Mengevaluasi struktur pendanaan sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan evaluasi struktur modal perusahaan untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 3. Elemen neraca dalam laporan keuangan. Aktiva hasil perolehan. Kewajiban pengorbanan manfaat ekonomi. Ekuitas modal. 4. Keterbatasan dalam laporan neraca. Minus nilai aset atau aktiva didasarkan pada biaya perolehan data. Beban penyusutan. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Tidak diakui. Post of balance sheet yang tidak disajikan di neraca. Beberapa pertimbangan dan estimasi untuk elemen neraca. 5. Format neraca. Bentuk T, akun ini tersaji dengan cara berdampingan atau bersebelahan, sebelah kirinya pos aktiva dan sebelah kanannya kewajiban dan modal. Bentuk stafel, akun ini tersaji vertikal di mana aset terletak pada kolom bagian atas, kolom liabilitas, dan ekuitas berada di bawahnya. 6. Cara menyusun laporan neraca. Tentukan periode laporan. Kalkulasi aset perusahaan. Kalkulasi kewajiban perusahaan.
Kalkulasi ekuitas. Membandingkan ekuitas, liability dengan aset. C. Laporan laba rugi, laba ditahan, dan modal sendiri. 1. Laporan laba rugi secara sistematis hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. 2. Laporan laba ditahan diperoleh dengan cara mengurangi laba ditahan tahun berjalan dengan laba ditahan tahun sebelumnya. 3. Modal sendiri diperoleh dari aset perusahaan itu sendiri atau dari pinjaman pihak lain. 4. Elemen unsur laporan laba rugi: pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. 5. Dasar tunai dilakukan apabila telah terjadi kas masuk dan kas keluar, sedangkan akrual dalam akuntansi. Semua transaksi diakui tanpa memandang kas sudah diterima atau dikeluarkan. 6. Manfaat laba ditahan untuk stabilisasi, untuk investasi, dan minus untuk memperbaiki struktur finansial. 7. Prinsip perhitungan pendapatan dan biaya direalisasi apabila barang-barang atau jasa ditukarkan. Untuk kas dan pendapatan aktiva dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dikonversi menjadi kas. Dihasilkan apabila perusahaan telah menyelesaikan sebagai kas. D. Laporan keuangan yang diperbandingkan. 1. Metode analisis dalam praktiknya. Analisis vertikal yang dilakukan terhadap hanya satu periode. Laporan keuangan saja. Analisis horizontal yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. 2. Teknik analisis. Analisis perbandingan antara laporan. Analisis tren atau tendensi. Analisis persentase berkomponen. Analisis sumber penggunaan dana dan kas. Analisis rasio, kredit, dan laba kotor. Analisis titik pulang pokok. 3. Analisis persentase berkomponen. Persentase investasi terhadap masing-masing aktiva. Struktur permodalan. Komponen biaya terhadap penjualan. 4. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Antara lain, pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, dan investor. E. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja. 1. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan sejumlah dana atau investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek untuk membiayai operasional perusahaan. 2. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan keadaan. 3. Faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja. Jenis perusahaan, syarat kredit, tingkat perputaran persediaan, piutang, pengaruh musim, resiko kemungkinan menurunnya harga jual. 4. Sumber dan penggunaan modal kerja. Minus sumber modal kerja yaitu hasil operasi perusahaan. Keuntungan dari penjualan aurat berharga, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Minus penggunaan modal kerja yaitu pembayaran biaya atau ongkos operasi perusahaan, kerugian perusahaan. F. Analisis sumber dan penggunaan kas. 1. Pengertian kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga ditempatkan pada urutan teratas aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh pembayaran yang dapat digunakan dengan segera. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Pertimbangan antara aliran kas masuk dan kas keluar. Minus adanya penjualan yang baik. 3. Sumber kas. Sumber penerimaan kas, berkurangnya jumlah aktiva tetap. Hutang meningkat, modal saham meningkat, adanya keuntungan perusahaan. Minus sumber pengeluaran kas, beli saham,
atau obligasi untuk investasi, pelunasan angsuran utang, pembelian barang tunai, bayar dividen. 4. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas. Mendaftar pos-pos neraca dan laba rugi yang diperbandingkan. Tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pos neraca. Menganalisis perubahan yang terjadi. Membuat jurnal penyesuaian. Dan memindahkan saldo.